Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila pada periode 1965 hingga 1998. Era baru dan pemerintahan yang dimulai saat Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Soeharto menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1967 hingga 1998. Soeharto menjadi presiden selama 31 tahun. Era ini pun dikenal sebagai era Orde Baru yang memiliki konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat mengharapkan adanya perubahan-perubahan politik agar menjadi lebih demokratis. Orde Baru diharapkan bisa mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan ini. Namun, harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud, dikarenakan sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Dalam pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh politik Indonesia. Lembaga-lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, ataupun infrastruktur seperti LSM atau partai politik. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dari hal tersebut, kita dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan masyarakat. Ternyata visi utama dari Orde Baru yang berkata pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanyalah alat politik penguasa belaka saja. Tentu saja hal tersebut sangatlah mengecewakan bagi masyarakat Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah demokrasi Pancasila tidaklah berbeda dengan kediktatoran. Karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang satu, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik ini untuk mengambil atau merekrut yang siapa yang akan menjadi presiden atau wakil presiden. Sistem pemerintahan yang demokratis, ya. Semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif, anggota DPR sejumlahnya 100 yang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka. Kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas sistem rekrutmen seperti itu sangatlah bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat selama pemerintahan Orde Baru. Keempat, indikator tersebut menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia, dan pada akhirnya lahirlah gerakan reformasi yang dimulai oleh mahasiswa pada akhirnya Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden B.J. Habibie. Kesimpulan, periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, walaupun akhirnya terbukti hanyalah omongan belaka saja.
Secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Akankah hal-hal tersebut terulang kembali di Indonesia? Negara demokrasi menjadi negara kediktatoran. Semua hal tersebut dikembalikan kepada semua elemen bangsa ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata-kata atau informasi. Jika ada pertanyaan, boleh mencari di Google. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.